Kemudian ketika tahun 1996 terjadi peralihan karena ada pemberontakan G30 PKI. Siapa? Pelopor para mahasiswa dan pemuda. Kalau kalau waktunya anak muda bergerak ya dari dulu juga dari dulu nih mohon maaf ya. eh, Perjuangan bangsa Indonesia itu oleh para pemuda. Kebangkitan nasional berapa usia waktu itu? Budi Utomo dan kawan-kawan. Sumpah Pemuda, Muhammad Yamin saat itu, kemudian siapa? Suganda Puspita ya, Puspito, gitu. Berapa usia saat itu? Para pemuda. Kemerdekaan RI, siapa? Yang itu juga para pemuda, gitu kan ya? Kemudian ketika tahun 1996 terjadi peralihan karena ada pemberontakan G30 PKI. Siapa? Pelopor para mahasiswa dan pemuda, gitu loh. Jadi artinya kenapa harus mengkhawatiri pemuda? Sejarah sudah membuktikan bahwa pemuda itu mampu, gitu loh. Ya. Nah persoalan kemudian adalah ya tentunya sesuai dengan posisi dan proporsinya. Kalau untuk presiden bagaimana? Ya kalau saya secara pribadi ya, ini pendapat saya ini. Boleh kan? Misalnya di negara demokrasi orang berpendapat boleh. Kalau saya secara pribadi ya, karena saya umat Islam, ya saya punya acuan, punya panutan. Saya ingat Muhammad ya diangkat ke rasulannya ya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke rasulannya usia 40. Itu Allah lah. Kenapa? Ya kalau kita mau nakal, pikiran kita nakal sedikit. Kenapa Allah tidak mengangkat Nabi Muhammad Rasulullah SAW ke rasulannya pada saat usia 30? Atau usia 25? Atau usia 35? Atau usia 15? Padahal saat itu Rasulullah itu sudah betul-betul mendapat gelar seorang al-amin. Seorang yang jujur. Seorang yang punya kapasitas yang luar biasa. Seorang yang hatinya pernah dibeleh dan diganti, dijamin oleh Allah. Tapi kenapa kerasulan ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat pada usia 40? Ya. Nah kalau saya secara pribadi ya untuk presiden Indonesia ya 40 dulu lah. Karena ini nomor satu. Biar matang dalam segala hal. Gitu. Pertimbangannya itu sebenarnya.